Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar pelajaran Akidah Akhlak kelas 6 semester 2, yaitu tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Perhatikan kisahnya berikut. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada Bani Israel dan kaum Amoria Aromain di Haram Syam. Ia diangkat menjadi nabi tahun 1500 sebelum Masehi. Nabi Ayub terkenal sebagai seorang hamba yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diterimanya. Ketaatan Nabi Ayub alaihissalam menjadi perbincangan di kalangan para malaikat. Mereka mengagumi Nabi Ayub karena menjadi seorang mukmin yang sejati dan ahli ibadah yang tekun. Meskipun Nabi Ayub alaihissalam termasuk golongan orang kaya, tetapi ia senantiasa menggunakan hartanya untuk menolong fakir dan miskin. Suatu ketika, iblis mendengarkan percakapan para malaikat yang memuji-muji Nabi Ayub alaihissalam, hingga kemudian iblis berusaha menggoda Nabi Ayub alaihissalam untuk tidak lagi menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berbagai cara yang dilakukan iblis untuk menggoda Nabi Ayub alaihissalam. Bahkan mereka sampai menyampaikan hal-hal yang tidak baik tentang Nabi Ayub alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya berkata, "Wahai Tuhan, sesungguhnya Ayub menyembah, bertasbih, dan bertahmid menyebut namamu. Sebetulnya ia tidak ikhlas dan tidak setulus hati karena cinta dan taat kepadamu. Ia melakukan karena takut akan kehilangan semua kenikmatan yang telah Engkau berikan." Kemudian Allah berfirman, "Sesungguhnya Ayub adalah seorang hambaku yang taat kepadaku. Ia seorang mukmin sejati. Apa yang ia lakukan untuk mendekatkan dirinya kepadaku adalah semata-mata didorong oleh iman yang teguh dan taat yang bulat kepadaku." Silakan iblis untuk menggoda Nabi Ayub yang terkenal sebagai orang yang beriman dan bertakwa, walaupun kami uji dengan kemiskinan. Hingga Allah menguji Nabi Ayub dengan mengambil seluruh hartanya hingga dilanda kemiskinan. Suatu ketika Allah kembali menguji ketabahan Nabi Ayub alaihissalam dengan kematian anak-anaknya yang soleh pada saat terjadi gempa bumi yang dahsyat. Pada saat itu pula, iblis datang kembali untuk menghasut Nabi Ayub alaihissalam seraya berkata, "Wahai Ayub, apa yang ada padamu, harta benda, dan anak-anak kamu semuanya telah diambil oleh Allah kembali." Nabi Ayub menjawab dengan penuh rendah hati, "Anak-anak itu adalah milik Allah. Dia yang menghidupkan dan Dia juga yang mematikan. Segala puji bagi Allah." Nabi Ayub tidak pernah merasa putus asa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun telah kehilangan segalanya, selama ia tidak kehilangan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat kegigihannya saat menghadapi ujian dan cobaan yang bertubi-tubi, Nabi Ayub bagaikan emas yang semakin digosok, semakin cemerlang dan bersinar. Karena Nabi Ayub semakin yakin bahwa semua yang terjadi adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui cobaan yang diterima Nabi Ayub bertubi-tubi tak lantas membuat iblis merasa iba. Namun, mereka semakin bersemangat untuk menyesatkan Nabi Ayub alaihissalam. Kini, ia mulai merayu dan menghasut istri Nabi Ayub alaihissalam yang terkenal sangat setia dengan suaminya. Akhirnya,
Rahmah, istri Nabi Ayub alaihissalam pun terpedaya oleh hasutan iblis untuk meninggalkan suaminya. Sebelumnya, Rahmat berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, sampai kapankah Tuhanmu mengazabmu? Dulu kita senang dikelilingi dengan anak-anak yang soleh dan kesenangan harta yang banyak, sehingga kita dipandang tinggi oleh masyarakat. Namun kini kita menjadi begini. Mengapa engkau tidak memohon kepada Tuhan, wahai suamiku, agar Tuhan membebaskan kita dari segala bentuk kesusahan ini?" Nabi Ayub dengan sabar menjawab, "Wahai istriku, kau menyesali anak-anak yang telah pergi, harta yang telah habis, dan penyakit yang menimpa diriku ini. Aku ingin bertanya, berapa lama Allah memberikan kehidupan yang senang dengan harta, kemewahan, anak-anak, dan kesehatan?" "Selama 80 tahun, jawab Rahmah. Kemudian Nabi Ayub kembali bertanya, "Wahai istriku, berapa lama kita menderita dan sengsara di muka bumi ini?" "Selama 7 tahun, jawab Rahmah. Lalu Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rendah hati, "Wahai Allah, aku malu untuk memohon agar Engkau membebaskan aku dari penderitaan dan kesusahan ini. Aku malu karena nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami selama 80 tahun sama sekali tidak sebanding dengan kesusahan yang aku alami selama 7 tahun ini. Wahai Allah, sesungguhnya istriku telah dihasut setan sehingga berbuat maksiat. Seandainya aku diberikan kesembuhan, pasti akan aku cambuk istriku 100 kali sebagai hukuman. Wahai istriku Rahmah, aku sekarang tidak akan makan dan minum kecuali dari tanganku sendiri. Aku tidak lagi meminta tolong kamu, wahai istriku. Tinggalkanlah diriku dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini." Bukan hanya istrinya, 2 orang saudara Nabi Ayub juga menggunjing, bahkan menjauhinya setelah mengunjungi dan melihat kondisi Nabi Ayub yang sedang tertimpa musibah. Dalam kesendirian itu, Nabi Ayub terus berdoa, sebagaimana firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran, Surah Al-Anbiya ayat 83-84, yang artinya, "Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, 'Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang.' Maka kami kabulkan doanya. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami." Quran Surat Al-Anbiya ayat 83-84. Kemudian doa Nabi Ayub dikabulkan oleh Allah sebagaimana firman-Nya yang terdapat dalam surat Shad ayat 42, yang artinya, Allah berfirman kepada Ayub, "Hentakkanlah dengan kakimu ini air yang sejuk ini untuk mandi dan untuk minum." Quran Surat Shad ayat 42. Kemudian Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke tanah, dan memancarlah mata air yang dingin, dan diminum serta untuk mandi. Atas kuasa Allah, penyakit Nabi Ayub pun sembuh seketika. Hal ini menjadi mukjizat bagi Nabi Ayub alaihissalam. Setelah kalian mendengarkan kisah dari Nabi Ayub, marilah kita perhatikan hikmah dari kisah tersebut.
Yang pertama, kita hendaknya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iman yang baik dan benar, yaitu yakin terhadap ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang kedua, senantiasa sabar saat menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang ketiga, ingat dan sadar bahwa setiap kesusahan pasti ada kegembiraan. Yang keempat, setiap penyakit ada obatnya. Hikmah yang kelima, istri yang soleha akan senantiasa menemani suaminya dalam keadaan apapun. 3 macam kesabaran yang harus dilakukan oleh umat Islam. Yang pertama, sabar dalam menghadapi musibah. Kedua, sabar dalam mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sabar meninggalkan perbuatan maksiat. Demikian tadi Nabi Ayub alaihissalam beserta hikmahnya agar kalian paham dan bisa mengambil suri tauladan dari kisah Nabi Ayub tersebut. Dari Pak Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.